Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu tentang perkembangan emosi individual. Sebelum dari itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tabita Sukahutar dan teman saya Candikinan Pribadi Huruf. Saya Vino Tarigan. Baiklah, langsung kita mulai ke materi. Perkembangan emosi individual. Setiap individu pasti mengalami perkembangan emosi. Semakin bertambah usia individu, maka semakin berkembang pula sisi emosionalnya. Emosi yang biasa dialami oleh seorang individu ialah berupa rasa senang, sedih, kesal, frustasi, rasa bersalah, terharu, rasa cinta, cemburu, takut, dan rasa khawatir. Sedangkan perkembangan menurut Reni Akbar Hawadi, perkembangan adalah proses perubahan dari potensi yang dimiliki oleh individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru, mencakup saat pembuahan sampai pada kematian. Ciri-ciri perkembangan emosional. Hasil penelitian IJAD menunjukkan bahwa bermacam-macam emosi muncul di berbagai kesempatan pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Beberapa saat setelah kelahiran, bayi dapat menunjukkan minat, perasaan sedih, muak, dan tersenyum. Ekspresi marah sudah dapat muncul saat anak usia 3-4 bulan. Demikian juga rasa sedih dapat muncul saat anak usia 3-4 bulan. Rasa takut nampak pada usia 5-7 bulan yang diikuti dengan timbulnya rasa malu dan perilaku malu-malu. Bayi juga dapat mengekspresikan perasaan secara vokal. Bayi yang sehat akan mengeluarkan berbagai bentuk tangis, lapar, sakit, manja, marah, dan lain sebagainya. Perkembangan emosi anak mencakup pencapaian serangkaian keterampilan dalam 1. Mengidentifikasi dan memahami perasaannya sendiri. 2. Membaca dengan tepat dan memahami kondisi emosi orang lain. 3. Mengelola emosi dan mengekspresikan dalam bentuk yang konstruktif. 4. Mengatur perilakunya sendiri. 5. Mengembangkan empati pada orang lain. 6. Menjalin dan memelihara hubungan dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional. Dalam faktor belajar, terdapat metode-metode yang menunjang perkembangan emosi, di antaranya 1. Belajar dengan coba-coba dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang dapat membangkitkan emosi orang lain. Kedua, belajar dengan cara mempersamakan diri. Anak akan mempersamakan reaksi emosional orang yang ia kagumi dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Ketiga, belajar melalui pengondisian objek atau situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional, kemudian berhasil melalui metode asosiasi. Keempat, belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Banyak kondisi yang sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam hubungannya dengan orang lain yang membawa perubahan untuk menyatakan emosi. Bertambahnya usia akan berpengaruh pada perubahan irama emosional seseorang. Kesimpulannya, perkembangan emosional adalah proses perubahan dari potensi yang dimiliki oleh individu yang disertai warna afektif baik pada tingkah lemah maupun pada tingkat yang luas. Emosi sebagai perasaan bergejolak di dalam individu disertai dengan perubahan fisiologis tubuh, misalnya kontraksi-kontraksi otot, sekresi kelenjar-kelenjar tertentu, peredaran darah cepat, denyut nadi. Lain dari itu, emosi dapat diklasifikasi dengan mempergunakan 3 dimensi perasaan menurut Wan sebagai berikut. Emosi takut, terkejut, marah, gembira, benci, asmara, sedih, nestapa, kecewa, rasa lega, dan murung. Dalam sebuah penelitian, perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor kematangan dan faktor belajar. Kedua faktor tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan akan mempengaruhi perkembangan intelektual. Hal itu akan menghasilkan suatu kemampuan berpikir kritis, mengingat, menghafal, dan reaktif terhadap rangsangan. Berikut ada beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu, yaitu 1. Memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa frustasi. Ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous dan gagap dalam berbicara. Keempat, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Baiklah, cukup itu saja untuk materi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.